Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia. Di sini saya akan menjelaskan materi interaksi sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi. Interaksi antar individu, individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan dengan interaksi sosial. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang pertama, ada interaksi antar individu. Contohnya, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Yang kedua, seorang anak menolong temannya yang jatuh. Dan yang ketiga, seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Yang kedua, ada interaksi antar individu dengan kelompok. Contoh yang pertama, ada orang berpidato pada suatu acara. Yang kedua, ketua kelas yang memimpin rapat kelompok. Yang ketiga, ketua kelompok dan anggotanya saat berdiskusi. Yang ketiga, ada interaksi antar kelompok. Yang pertama contohnya pertandingan basket antar sekolah. Yang kedua, suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Selain itu, interaksi juga dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan pertentangan atau pertikaian. Interaksi manusia dengan lingkungan. Seseorang memanfaatkan kayu untuk memproduksi barang. Yang kedua, ada pengusaha memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Nah, ada pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat. Yang pertama, ada pemanfaatan hasil sebagai sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam melakukan interaksi sosial, sangat diperlukan sikap toleransi dan tenggang rasa. Apa sih pentingnya sikap toleransi dan tenggang rasa? Nah, toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau lingkungan lainnya. Sedangkan tenggang rasa adalah suatu sikap dalam ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati orang lain. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya sikap toleransi dan tenggang rasa. Yang pertama, kerukunan terjaga, persatuan dan kesatuan akan meningkat, aktivitas akan berjalan dengan lancar, dan kehidupan akan terasa damai. Nah, apakah kalian sudah memahami materi interaksi sosial? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik ketika sukses. Sekian materi yang bisa disampaikan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.